Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana netizen kembali membongkar jejak rekam dari salah satu tersangka klaster kedua yang bernama Rizmon Hasiholan Sianipar. Apakah ini imbas dari pernyataan Roy Suryo saat tampil di Interupsi yang mengatakan bahwa ya legal standing saya ya karena saya sahabatnya Rizmon. Tapi Rizmon beberapa waktu lalu itu sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa hati-hati terhadap Roy Suryo karena dia ini penipu. Waduh, kok penipu? Nah, dan sepertinya ini berbanding lurus dengan perkataan dari Egy Sujana yang menyebutkan bahwa Roy Suryo pembohong. Loh. Kok orang-orang sekarang sudah menyerang Roy Suryo nih? Ada apa teman-teman? Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ibu Irma Suryani Caniago lagi-lagi muncul dengan sebuah video yang tidak kalah mengejutkannya, di mana beliau kembali menyentil dan menyemprot salah satu peneliti dari BRIN. Ya, tahu kan BRIN? Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini lembaga negara resmi loh, tapi kok bisa-bisanya salah satu penelitinya memberikan penilaian negatif terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia? Apakah karena imbas dari Dewan Pengarah BRIN ini merupakan salah satu ketua partai yang juga mantan presiden? Kira-kira siapa teman-teman? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apa pidana yang saya lakukan? Saya seorang saintis, sedang melakukan pekerjaan sains. Saya seorang guru, seorang akademisi, sedang melakukan pekerjaan saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Di mana letak pidananya? Nggak ada. Banyak sama sekali Profesor Roy ini loh. Nggak ada unsur pidananya sama sekali. Baik saya, Bang Roy, Bang Rizmon, dan teman-teman aktivis dan akademisi yang lain itu terlindungi oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan kami, untuk meneliti tentang otentisasi ijazah. Nggak ada pidananya di situ. Lantas apa yang harus dilakukan? Warga negara harus mempertanggungjawabkan perkataannya, perbuatannya secara pidana, hukum. Sekarang pertanyaan saya, kenapa saya kakinya harus ada di ranah pidana? Ijazah ini domain publik, digunakan oleh seseorang untuk mencapai kekuasaan dia. Ini domain publik. Once dia menyerahkan ijazahnya di KPU, KPUD, dan kemudian KPU, ini sudah menjadi wilayah domain publik. Nggak ada unsur pidana di situ, dilindungi oleh sekian banyak pasal undang-undang yang kuasa hukum saya aja lah yang bisa nerangin itu ya gitu. Iya, karena kamu nggak Saya paham. pun sudah tahu kan gitu. Makanya saya bilang Roy Suryo, tolonglah media kalau mau mengambil alih beragamlah supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian. Kecuali kalian senang ditipu. Senang Bisa jadi ditipu. pakar baru nih ya. Wow. Bukan pakar baru, Bang. Maksudnya gini, Bang. Kelemahan dari media adalah selalu meminta tanggapan keahlian dari beberapa orang tok. Iya. Tidak pernah meminta banyak orang. Iya, untuk second opinion. Ya. Orang ketika dimintai terus dan dianggap benar terus, maka dia menjadi manipulatif. Akhirnya ya. Yes, jelas itu. Iya. Karena dia berpikir tidak ada challenge kok dari ahli lain. Menipu dan manipulatif. Ya sudahlah, dia Wow. bisa aja, ya sudah, apa suka-suka saja. dia gitu ya. Kan Iya, banyak iya. sekali ahli di TV, maha tahu, semua tahu. Maha guru. Padahal di dalam IT, itu kalau kau tahu spesifik ini, maka kau tidak tahu yang lain. Ngibul Anda lagi tahu dia. hacking, maka Anda tidak tahu ilmu saya. Saya tahu ini, saya Ngibul tidak lagi paham dia, kan? hacking. Saya tidak paham web, saya tidak paham database. Itu Ya. kesalahan Terus media. kau paham apa? Selalu minta itu yang namanya ya kan? Iya. Semua tahu, akhirnya kata orang Prancis, knowing everything is knowing nothing. Sama aja sih Iya, kau sama si Kalau Roy. menurut saya, itulah kesalahan media. Nah, abang sebagai media alternatif jangan begitu. Rizmon. Enggak, saya juga menjadi besar hati dan menipu Bisa nanti. jadi manipulatif. Waduh. Ternyata Ya udah. beneran ya kan? Siap. Ada dosen ITB di sana, dosen Nanti UI di Abang sana. Rizmon saya minta kalau untuk kasus-kasus penting aja lah Bang. Ya. Ini dianggap saja wakil presiden ini pelengkap penderita kayak gitu. Jadi apa tugasnya nggak jelas, Pelengkap dia sendiri penderita. kapan itu kelihatan. Katanya saya di Papua, sekarang pindah lagi di IKN, terserah saja, gitu kan? Saya kan pembantunya presiden loh. Wakil presiden kok pembantunya presiden? Menteri berarti, kan gitu. Jadi menurut saya memang belum menghayati betul menjadi wakil menghayati. presiden itu harus seperti apa.
bahwa ketatanegaraan kita itu seperti apa dan sebagainya. Memang ini pelajaran yang sangat berharga dan Macam menurut betul saya aja peneliti BRIN kita ini. harus menanamkan satu nilai-nilai yang sangat mulia, Mas Fit, yaitu malu dan mundur. Jadi kalau kita tidak mumpuni, kalau bahasa yang agak sarkastik, gak becus gitu kan. Jadi kalau kalau tidak mumpuni ya sudah, mohon maaf, pamit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Waalaikumsalam. seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh seorang Siti Sutro, seorang profesor yang bekerja di BRIN, bekerja di pemerintahan, tetapi beliau ya memberikan penilaian yang sangat tidak etis kepada wakil presiden. Beliau mengatakan bahwa wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka hanya seorang pelengkap penderita. Pelengkap Bahwa penderita ya Gibran kan? Raka Buming Raka tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Bu Siti Zuhro, mohon maaf ya, wakil presiden itu bekerja sesuai dengan undang-undang. Dia bekerja atas perintah presiden. Dia nggak bisa kerja sendiri gitu ya, mau-maunya dia nggak bisa. Karena yang punya bolpen, yang punya kebijakan itu presiden. Dia hanya akan bekerja, dia hanya akan melakukan tugasnya kalau diberikan tugas oleh presiden. Karena kalau dia melakukan tugas sendiri, ya seolah-olah dia punya visi misi sendiri dan menjalankan sendiri, artinya Indonesia ini punya dua matahari kembar. Betul. Ya, dua matahari, dua kebijakan. Itu nggak boleh, Mbak. Nanti kalau Mas Gibran juga seperti itu dibilang, wah melampaui presiden, wah melangkahi presiden. Waduh, luar biasa yang framing-framingnya. Itu akan memecah belah antara presiden dan wakil presiden. Udah benar apa yang dilakukan Gibran. Dia pergi ke KTT Afrika atas perintah presiden. Dia pergi belusukan ke daerah-daerah itu juga atas perintah presiden. Memang nggak pernah lihat tuh Mbak, sampai mengatakan seolah-olah Pak Gibran Raka Buming Raka wakil presiden kita nggak punya malu, tidak mumpuni. Memang Mbak lebih Nggak punya mumpuni malu. dari Gibran Raka Buming Raka. Mohon maaf Mbak memang profesor, tapi orang punya rezeki masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Mbak mau gugat ya, kenapa kok Pak Prabowo mengambil Gibran Raka Buming Raka sebagai wakilnya? Gugatlah Pak Prabowo, gugat juga pemerintah parpol koalisi, ya kenapa mereka menyetujui dan meminta Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai wakilnya? Gugat kalau perlu MK yang menetapkan Gibran sah menjadi calon wakil presiden. Ada 7 loh Mbak hakim di MK. 5 setuju, 2 dissenting opinion. Kata sah artinya. Kok sepertinya Mbak dengan nada yang jahat sekali bicara seolah-olah Gibran itu orang yang nggak tahu malu, tidak mumpuni. Ya, jangan Mbak bicara seperti itu. Anda nggak bijak Mbak sebagai Nggak seorang bijak, akademisi. ya kan? Mbak tahu Gibran bicara dengan rendah hati. Mau bekerja ditempatkan di Papua, dia setuju, dia nggak masalah. Mau bekerja di IKN ditempatkan di kantor juga. IKN dia juga tidak masalah. Mbak tahu nggak apa artinya? Artinya dia siap ditempatkan di mana saja oleh presiden. Dan kalaupun Gibran bekerja sebagai orang yang membantu presiden, kan memang konstitusinya begitu. Bukan berarti dia menteri. Wakil presiden itu ya tidak sama Mbak dengan menteri. Ya, kalau menteri jelas posisinya adalah pembantu presiden. Pembantu presiden. Ya. Dia bekerja berdasarkan program kerja presiden. Nah, kalau wakil presiden beda Mbak. Ya, dia bekerja atas instruksi presiden. Ya, atas instruksi presiden. Ya, beda Mbak ya antara wakil presiden dan menteri dalam mengerjakan fungsi dan tugasnya. Dan satu lagi, dia akan bekerja penuh, wakil presiden akan bekerja penuh
ketika presiden tidak bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang. Nah, baru dia bisa bekerja penuh. Begitu loh, Mbak. Masa gitu aja Mbak nggak ngerti ya? Mohon maaf, Mbak. Ya, seorang Siti Zuhro loh ya, harusnya tahu gitu ya. Jadi nggak bisa menyamakan Profesor loh, seorang peneliti wakil BRIN. presiden dan menteri, beda banget gitu Mbak. Dan menurut saya apa yang dilakukan Gibran ya, pidatonya di KTT Afrika luar biasa Mbak. Jangan gitu juga lah Mbak ya, seolah-olah Gibran nggak tahu malu, nggak mumpuni, pelengkap penderita. Aduh Mbak, kok Mbak jahat sekali bicaranya gitu ya sebagai akademisi. Menurut saya nggak baik, jadi ya nggak baik Mbak seorang Siti Zuhro bicara di media seperti itu. Kelihatan sekali kebencian Mbak terhadap Gibran. Tendensi Kelihatan sekali. Mbak. Jadi mohon maaf, saya sangat nggak respect Mbak kali ini dengan Mbak. Walaupun sebenarnya saya tahu sejak Jokowi menjadi presiden, Mbak memang nggak pernah respect dengan Jokowi. Saya nggak tahu sebabnya apa. Wow. Ya mohon maaf, saya nggak tahu sebabnya apa. Mungkin saja kata netizen, mungkin saja karena Mbak nggak dipakai oleh Pak Jokowi. Mungkin saja loh Mbak. Ya, mungkin, menurut mungkin. netizen, menurut saya juga mungkin ya. Mungkin betul. Sekali lagi. Saya terus terang kaget Mbak mendengar Mbak ya bicara seolah-olah Gibran tuh nggak tahu malu. Ya Allah Mbak. Bener-bener saya jadi nggak respect Mbak. Nggak tahu malu, nggak mumpuni, pelengkap penderita. Kok seorang akademisi, Profesor. seorang pekerja yang bekerja di pemerintah, digaji oleh pemerintah, dan tahu nggak Mbak pemerintah itu siapa? Salah satunya adalah Gibran di sana sebagai wakil presiden. Harusnya Mbak bicara independen, bijak, ya, bicara dengan nada yang baik. Kalau mau mengkritisi, kritisi program-program pemerintah Mbak. Kritisi program-program pemerintah. Program siapa? Program presiden. Nggak ada program wakil presiden. Ya. Jadi menurut saya sekali lagi, tolong Mbak, ya, tempatkan diri sebagai soko guru karena Mbak juga sebagai dosen, Mbak juga sebagai orang yang memang pendapatnya dimintai oleh publik, sebaiknya Mbak bijak dalam berbicara. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Wirma ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mengetuk hati Mbak Amin. dan membuat Amin. Mbak Siti Zuhro Sadar. ya memahami dirinya, posisinya sebagai soko guru, sebagai akademisi. Ya, bicara dengan nada baik, bicara dengan nada yang independen, bicara dengan nada yang tidak menghina. Dan Jangan tidak sekali-sekali tendensius. menghina orang lain karena akan kembali ke diri kita sendiri. Salam keindonesiaan, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lah. Saya sih ngelihatnya arahnya ke Pak Jokowi ya. Nah, magnetnya itu masih jauh lebih besar dibandingkan misalnya, mohon maaf, Mas Wapres atau Mas Kaisang. Magnet terbesar pembicaraan sekarang kan masih ke Pak Jokowi. Ya mobil lagi diam ditabrak ya Anda yang salah lah gitu. Mau berdebat kayak apa juga, mau berdasarkan sakit hati kek, mau berdasarkan apa kek, mau berdasarkan dendam masa lalu kek, Anda yang salah, Anda nabrak mobil lagi diam. Gitu. Jadi itu menurut saya akan justru apa ya? Orang-orang ini kan nggak suka nama Pak Jokowi beredar, tapi dia bikin beredar terus. Dia nggak suka nama Pak Jokowi dibicarakan terus ya kan. tapi dia juga gatal kalau nggak bicarakan itu gitu lah. Kayaknya bengkak-bengkak bibirnya kalau nggak bicarakan Pak Jokowi. Jadi obat bengkak-bengkak bibirnya adalah membicarakan Presiden Jokowi gitu. Jadi Iya. ya mungkin seperti itulah penggambarannya. Keliling kota Solo, Jokowi bagian sembako ke tukang beca. Waduh, luar biasa ya. Ini kegiatan Pak Jokowi di bulan Ramadan sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Beliau masih ingat rakyat-rakyatnya yang dulu ya. Masih peduli banget loh beliau. Tapi yang paling aneh ya, saya baca di kolom komentar video ini ada yang bilang, ayo telusuri uangnya dari mana, ayo telusuri apakah itu uang korupsi apa bukan. Oh, aduh netizen. Aduh, dipikirnya Pak Jokowi punya banyak duit itu karena hasil korupsi gitu ya kan. Aduh, jangan gitulah. Luar biasa Pak Jokowi.
Gimana enggak makin kejang-kejang nih para pembenci Pak Jokowi ini melihat ini. Nah, Pak Jokowi masih dekat sama rakyat, teman. Atau nanti ada yang komen ya kan, wah pantas saja rakyat selalu datang ke rumah Jokowi, pantas saja Jokowi masih selalu dielulukan, rupanya bansos, masyarakat bansos tidak cerdas. Waduh, itulah omongan-omongan mereka, teman-teman. Emang rada-rada aneh sih, cuma ya mau gimana lagi, teman-teman, itu adalah kenyataan yang selalu mereka ulang-ulang. Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang ucapan dari Rismon beberapa waktu yang lalu? Kayaknya ini terkait kasus apa ya? Kasus Vina Cirebon kah? Atau kasus apa? Sehingga dia diundang oleh Uya Kuya. Ini kan luar biasa, teman-teman. Dia dengan jelas dan terang mengatakan bahwa ya orang ini penipu dan juga manipulatif. Apakah sekarang yang dilakukan oleh gerombolan ini manipulatif, teman-teman? Sesuai dengan omongan Rismon? Karena ya Rismon juga ternyata tidak jauh beda dari orang-orang ini. Dia tadi juga sempat mengatakan, ya saya juga tidak mau besar kepala, nanti saya menipu, nanti saya manipulatif juga. Tapi ya apa kabar ijazah Mon? Apakah itu bukan menipu bangsa ini ya? Kamu selama ini mengatakan lulusan S2, S3 Jepang, sedangkan Roni Teguh menemukan fakta bahwa kamu itu bukan tidak lulus, tapi tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. Terdaftar S3 tapi tidak selesai. Bahkan ya yang selesai itu hanya surat kematian gitu ya kan. Aduh. Gimana ini, teman-teman? Kira-kira sekarang Rismon kemana ya? Kok dia nggak muncul-muncul lagi? Saya tuh rindu sama Rismon. Rindu dengan ucapan-ucapan tegas, keras, penuh percaya diri, penuh dengan keyakinan. Apalagi ya Rismon ini kan menjual bukunya Gibran Endgame. Apakah nggak rugi gitu Rismon menghilang terus nggak jualan lagi? Ini luar biasa loh, banyak keuntungan yang ditinggalkan Rismon, teman-teman. Dan tadi gimana menurut kalian tentang Tifa yang juga salah satu tersangka klaster kedua, yang sepertinya di antara ketiga klaster kedua ini, Tifa yang paling banyak profesinya. Dia saintis, dia akademisi, dia guru, dia ulil albab, dia apa lagi ya? Pokoknya banyak lah, teman-teman. Kayaknya Tifa ini yang paling percaya diri, yang paling si paling islami, si paling agamis. Ya karena ucapan-ucapan dia itu sangat-sangat manis, teman-teman. Sama kayak Anis, manis gitu. Saya sih sebenarnya udah capek ya ngeliat orang-orang ini, teman-teman. Saya tuh udah di tahap enek gitu ngebahas orang-orang ini terus. Tapi mau gimana lagi, dia setiap hari muncul di sebuah media, menyebarkan omon-omonnya, berdebat. Tapi ya saya sangat hormat, angkat topi dengan Ibu Irma Suryani Caniago yang kembali memberikan kita pencerahan, yang kembali membungkam omon-omon para pembenci Pak Jokowi, para pembenci Mas Wapres Gibran, khususnya Siti Zahro tadi, yang merupakan salah satu peneliti BRIN yang dibayar oleh negara. Bisa-bisanya ya kan membuat penilaian yang negatif terhadap wakil presiden. Ya kalau penilaiannya itu berdasarkan kinerja, berdasarkan ya intinya objektif lah ya, mungkin kita masih bisa terima. Tapi ini sepertinya sangat-sangat tendensius dan sangat-sangat pribadi gitu. Apakah karena ketidaksukaan dia terhadap Pak Jokowi kemudian turun ke Mas Wapres Gibran? Ya kita kan nggak tahu, teman-teman. Kita nggak tahu hati orang. Tapi gimana menurut kalian tentang keseluruhan video yang kita simak pada kesempatan kali ini? Silahkan Anda komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.